Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Sari Rini Palupi, NIM 18070266075 dari kelas Gizi 6C, akan menjelaskan tentang contoh pelanggaran kode etik oleh tenaga kesehatan. Pertama, mari kita bahas kode etik. Apa itu kode etik? Kode etik adalah pedoman resmi untuk tindakan profesional. Artinya, diikuti orang-orang dalam profesi dan harus diterima sebagai nilai pribadi bagi anggota profesional. Kode etik keperawatan merupakan bagian dari etika kesehatan. Inti dari hal tersebut yaitu menerapkan nilai etika terhadap bidang pemeliharaan atau pelayanan kesehatan masyarakat. Kode Etik Keperawatan Indonesia telah disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia melalui Munas PPNI di Jakarta pada tanggal 29 November 1989. Kode etik tersebut terdiri atas 5 bab dan 17 pasal. Bab ke-1 menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap individu, keluarga, dan masyarakat yang terdiri atas 4 pasal. Bab kedua menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap tugasnya yang terdiri atas 5 pasal. Bab ketiga menjelaskan tanggung jawab terhadap sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya yang terdiri dari 2 pasal. Bab keempat menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap profesi keperawatan yang terdiri dari 4 pasal. Bab kelima menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air yang terdiri dari 2 pasal. Nah, ini dia adalah contoh kasus dari oknum perawat ini operasi pasien hingga sarafnya putus, dianggap melanggar kode etik profesi keperawatan. Diberitakan dari Liputan 6 bahwa Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur menyelidiki kasus malpraktek yang diduga dilakukan oleh Bustami terhadap pasiennya Sude 42 tahun hingga menyebabkan yang bersangkutan lumpuh. Ketua PPNI Pamekasan Cahyono Kamis mengatakan pihaknya perlu melakukan penyelidikan dengan meminta klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan, karena hal itu berkaitan dengan kode etik profesi perawat. Kasus dugaan malpraktek di Pamekasan menimpa Sude warga Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan oleh oknum perawat Bustami yang selama ini mengaku sebagai dokter spesialis bedah. Keluarga korban menceritakan bahwa Sude hendak dirujuk ke rumah sakit ketika ada benjolan di punggungnya. Namun, Bustami meminta pasien agar tidak dioperasi di rumah sakit, sebab dirinya juga bisa melakukan tindakan medis dan dia mengaku sebagai dokter spesialis bedah. Namun, setelah operasi, pasien tidak sembuh, bahkan pandangannya memburam dan mengalami lumpuh. Lalu, pasien diperiksa di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ternyata sarafnya putus akibat operasi yang dilakukan Bustami. Berdasarkan analisis saya, kasus tersebut merupakan pelanggaran kode etik keperawatan Bab 2 Pasal 5 yang berbunyi perawat senantiasa merawat mutu pelayanan yang tinggi disertai kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan serta keterampilan perawat sesuai dengan kebutuhan orang atau penderita, keluarga, dan masyarakat, serta melanggar Bab 2 Pasal 9 yang berbunyi perawat senantiasa mengupayakan perlindungan dan keselamatan penderita dalam melaksanakan tugas keperawatan, serta dengan matang mempertimbangkan kemampuan menerima atau mengalih tugaskan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan perawatan. Seharusnya Saudara Bustami mengatakan hal yang sejujurnya tentang profesi yang dijalaninya, yakni sebagai perawat, dan tidak sepatutnya berbohong dengan dalih mengaku sebagai seorang dokter bedah, serta Saudara Bustami merujuk pasien kepada tenaga medis yang lebih profesional dalam bidangnya, yakni dokter bedah, bila memang kompetensinya sebagai perawat tidak mumpuni. Saya menyarankan kepada semua tenaga kesehatan harus selalu mematuhi kode etik yang ada. Kejujuran adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh semua orang, khususnya tenaga kesehatan. Keselamatan pasien adalah hal yang perlu diutamakan, serta
Jangan mengambil kesempatan untuk mendapatkan uang dengan mengabaikan kesehatan pasien. Tindak tegas tenaga kesehatan yang melanggar kode etik agar ada efek jera dan memberi pelajaran bagi yang lainnya.